Ya, selamat datang dari presentasi kami oleh kelompok 7. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Dava Wicaksono, NIM G641700066, dan kemudian ada Morgan Mendel dengan NIM G641700069, dan ada Nureli dengan NIM G641800014 dan juga Hendrika Anggriawan dengan NIM G641800088. Jadi pada video kali ini kita akan membahas Communication and Information Technology yang kebetulan sekali kita berempat dari jurusan ilmu komputer. Ya, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, ini pertama-tama kita lihat dulu lah ya overview dari materi kita untuk kali ini. Nah, yang pertama itu apa sih itu ICT? ICT itu sebenarnya kependekan dari Information and Communication Technology. Nah, habis itu kita akan membahas untuk apa itu ICT, contoh penerapannya, manfaat, kerugian, dan perannya. Nah, kita langsung saja bahas ke poin pertama yang akan dilanjutkan oleh Lely. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu ICT. ICT atau Information Communication Technology atau teknologi informasi dan komunikasi. Dua, yaitu komunikasi dan teknologi informasi. Komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Jika tidak ada informasi atau ide yang disampaikan, komunikasi itu tidak terjadi. Akan tetapi, ada yang lebih penting lagi. Komunikasi mencakup pemahaman maksud. Agar komunikasi dapat berhasil, maksud harus ditanamkan dan dipahami. Kemudian, teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan organisasi. Kemudian, manajemen komunikasi. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk menyatukan pandangan setiap anggota menuju satu tujuan. Komunikasi internal dilakukan antar orang yang satu dalam organisasi atau perusahaan, sedangkan komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain atau organisasi yang lain agar terjalin hubungan yang baik di luar perusahaan. Apple, perusahaan teknologi raksasa. Perusahaan yang memiliki tingkat loyalitas pelanggan tertinggi di dunia. Bagaimana Apple bisa mendapatkan loyalitas pelanggan yang begitu tinggi? Salah satu cara Apple mendapatkan loyalitas ini adalah dengan menjaga komunikasi antara Apple dengan para penggunanya. Alat-alat ICT membantu Apple untuk bisa terus menjalin komunikasi dengan para penggunanya. Beberapa alat yang digunakan oleh Apple diantaranya adalah produk feedback, website feedback, contact us, support and service facility. Alat-alat ini digunakan oleh Apple untuk memahami apa kekurangan yang ada pada produknya dan apa saja yang dibutuhkan oleh para penggunanya, sehingga Apple bisa memenuhi kebutuhan penggunanya dengan meningkatkan kualitas dan kegunaan produk-produk baru mereka. Masih mengenai komunikasi, kami selanjutnya akan membahas studi kasus tentang Domino's Pizza. Pada April tahun 2009, dua karyawan Domino's Pizza mengupload video ke YouTube yang berisi mereka mempersiapkan makanan dengan cara yang tidak sehat, dan video tersebut mencapai 1 juta views dalam waktu 24 jam. Berikut adalah cuplikan dari video tersebut. Here's Michael. Achoo! Cutting somebody's cheese stick. That big one. Seperti yang Anda lihat, karyawan tersebut bersihin ke dalam makanan yang dipesan oleh pelanggan, dan kemudian tetap melakukan proses membungkusnya seperti yang akan ditunjukkan pada cuplikan berikut. Sprinkle them with sprinkles so they'll never know that there's snot on it. Booger bread.
our manager is unaware of what we are doing at the moment. Kemudian, cara Domino's Pizza mengkomunikasikan masalah video yang viral di YouTube itu ke publik adalah dengan mengupload video mengenai konten viral itu ke internet. Akan tetapi, internet di sini adalah definisi yang umum dan mereka tidak mengupload spesifik ke YouTube atau sosial media lainnya seperti Twitter. Karena video tersebut lambat dalam mendapatkan viewers yang Domino's perlukan dan juga Domino's perlu mengatasi krisis ini ke publik, mereka pada akhirnya menjalankan strategi untuk mengintegrasikan sosial media dalam cara menangani krisis komunikasi. Dan pada akhirnya mereka juga mengupload video klarifikasi tentang masalah video viral itu ke YouTube. Kemudian, adapun fungsi komunikasi yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah fungsi kontrol, kedua adalah fungsi motivasi, yang ketiga ialah fungsi ekspresi emosional, dan yang keempat ialah fungsi informasi. Komunikasi bertindak sebagai kontrol perilaku anggota dalam berbagai cara komunikasi, mendorong motivasi dengan menjelaskan pada karyawan apa yang harus diselesaikan, seberapa baik mereka melakukannya, dan apa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika tidak sejajar. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok adalah mekanisme fundamental di mana anggotanya berbagi rasa frustasi dan perasaan puas. Oleh karena itu, komunikasi memberikan penyaluran perasaan bagi ekspresi emosional dan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Di sini komunikasi juga menjadi sumber informasi. Selanjutnya, IT dalam manajemen. Dengan adanya informasi teknologi ini, informasi bisa disebarluaskan dengan cepat ke seluruh hierarki perusahaan dan dampaknya adalah untuk pemberdayaan karyawan yang di hierarki bawah dan juga meningkatkan efisiensi. IT juga mendorong hak pengambilan keputusan ke bawah hierarki karena karyawan pada hierarki tersebut memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan tanpa pengawasan. Manajer juga mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan akurat, dan oleh karena itu, mereka semakin cepat juga dalam mengambil keputusan. Dan gambar yang Anda lihat di layar adalah keuntungan informasi teknologi dalam memangkas middle manager, yang dimana bisa membuat perusahaan memindahkan sumber daya ke tempat yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, kopi. Saya yakin kalian familiar dengan Starbucks. Dan pada segmen berikutnya kami akan membahas bagaimana Starbucks berusaha meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam usahanya meningkatkan pelayanan dan menyaingi kompetitornya, Starbucks berfokus pada pengalaman in-store. Selain dari memberikan Wi-Fi gratis pada setiap toko, Starbucks menambah kenyamanan dan kepraktisan bagi pelanggan dengan cara membuat aplikasi Starbucks Mobile Order and Pay. Pada aplikasi tersebut, pelanggan bisa memesan tanpa mengantri, notifikasi siapnya pesanan, tip barista, dan bisa juga menyimpan lagu yang sedang dimainkan pada toko Starbucks tersebut ke Spotify pelanggan. Dari sisi Starbucks itu sendiri, aplikasi tersebut membantu mengiklankan menu ke pelanggan dan juga memberi informasi apabila ada promosi di Starbucks. Dan berikut adalah pentingnya IT di perusahaan, membicarakan bisnis dan keuntungan. Semakin mampunya perusahaan menggunakan informasi teknologi agar sesuai dengan tujuan bisnisnya, maka perusahaan tersebut akan semakin profitable. Sekitar setengah dari keuntungan perusahaan bisa dijelaskan dan dilihat dari kecocokan informasi teknologi yang digunakan dan tujuan bisnis dari perusahaan tersebut. Karakteristik dari ICT adalah murah, cepat, handal, dan real time atau diupdate setiap saat. Lalu, apa saja manfaatnya dengan adanya ICT ini? Dapat menaikkan produktivitas karena murah, cepat, dan handal. Dapat mengotomatisasi proses bisnis untuk menaikkan efisiensi dan mengurangi kos atau biaya. Pengambilan keputusan yang lebih baik karena setiap informasi diupdate setiap saat. Jangkauan luas
karena ICT bisa menjangkau dan masuk ke berbagai bidang di dalam suatu perusahaan. Di sisi lain, ICT juga memunculkan beberapa kerugian. Tingkat kejahatan baru. Sekarang sudah mulai banyak bermunculan cybercrime atau kejahatan siber di dunia maya. Otomatisasi dari mesin atau robot dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama pekerjaan yang sifatnya rutin dan diulang-ulang terus-menerus. Dapat menahan interaksi manusia, terutama yang bersifat tatap muka langsung. Nah, sekarang kita masuk ke peran ICT atau Information and Communication Technology dalam manajemen bisnis. Jadi, perannya ada, kita dapat merekam, menyimpan, memanipulasi, dan juga memproses data, dan tentunya juga untuk komunikasi. Nah, hal ini dapat digunakan dalam administrasi, seperti contohnya yaitu invoice dari sebuah transaksi, dan kemudian finansial, seperti penyimpanan track record transaksi, budgeting, dan juga perhitungan profit dan loss. Yang kemudian ada komunikasi, contohnya seperti email, SMS, ataupun sosial media. Dan juga ada manajemen sumber daya manusia yang mencakup seperti staff yang diatur. Dan juga yang terakhir yaitu manajemen hubungan pelanggan atau juga dalam kata lain customer relation management yang mencakup alamat pelanggan atau komplain dari customer itu sendiri ataupun feedback. Nah, selanjutnya kita ke kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulan adanya ICT dalam manajemen bisnis? Nah, berdasarkan dari studi kasus mengenai komunikasi dan teknologi informasi yang tadi kita sudah bahas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting dan diperlukan agar manajemen dan perusahaan berjalan lancar dan juga mengurangi resiko gagalnya menjalankan strategi. Walaupun sebenarnya ada drawback ataupun kekurangan dari ICT ini, tetapi menurut kami lebih banyak keuntungan yang didapat dari adanya ICT ini dibandingkan kerugiannya. Nah, menurut kelompok kami cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video sesi UAS. Terima kasih.